Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin sering kita dengar, tapi juga memicu rasa ingin tahu. Akhir zaman. Topik ini bukan cuma soal prediksi atau menakut-nakuti loh. Justru ini adalah pengingat buat kita semua tentang perjalanan bumi ini menuju garis akhir dan apa yang bisa kita siapkan. Ketika kita bicara akhir zaman, banyak yang langsung mikir soal kiamat besar. Padahal ada tahapan-tahapan yang disebut tanda-tanda kiamat. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, tanda-tanda kecil ini ibarat isyarat-isyarat awal yang banyak diantaranya sudah kita saksikan atau alami sendiri. Coba deh kita cek beberapa yang paling kentara. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah datangnya kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Penyelewengan amanah, ketidakjujuran, atau kurangnya tanggung jawab bisa menjadi bagian dari tanda ini. Kondisi ini mungkin sering kita temukan di berbagai lini kehidupan saat ini. Lalu ada juga tentang orang-orang yang dulunya hidup sederhana, tidak memakai sandal, akan berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita lihat sekarang, di banyak wilayah termasuk Jazirah Arab, pembangunan gedung-gedung pencakar langit yang luar biasa tingginya. Ini menunjukkan perubahan besar dari kondisi sebelumnya, yang dulu mungkin merupakan daerah padang pasir yang sepi. Kalau tadi tanda kecil, sekarang kita masuk ke tanda-tanda besar yang disebut dalam riwayat. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang sangat signifikan. Salah satunya tentang mengeringnya sungai Efrat yang akan menyingkap gunung emas. Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga sungai Efrat surut lalu menampakkan gunung emas. Manusia saling membunuh demi memperebutkan emas itu. Hadis riwayat Muslim. Beberapa laporan menunjukkan adanya penurunan muka air yang signifikan di sungai ini. Ini adalah tanda yang patut kita renungkan. Kemudian, ada juga tentang banyaknya pembunuhan dan kekacauan. Rasulullah bersabda, tidak akan datang hari kiamat hingga banyak terjadi harj. Mereka bertanya, apakah harj itu? Beliau menjawab, pembunuhan. Hadis riwayat Muslim. Konflik dan kekerasan yang sering kita saksikan di berbagai belahan dunia bisa jadi bagian dari tanda ini. Tapi dari semua itu, fitnah Dajjal adalah salah satu ujian terbesar. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada fitnah yang lebih besar di muka bumi sejak diciptakannya Adam hingga datangnya hari kiamat daripada fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dia akan muncul dengan kemampuan luar biasa yang bisa menguji keyakinan manusia. Dia disebutkan memiliki kemampuan untuk mengendalikan fenomena tertentu dan akan mengklaim diri sebagai Tuhan, sebagai ujian besar bagi keimanan. Tapi ada petunjuk nih teman-teman. Di kening Dajjal itu disebutkan ada tulisan kafir atau kafaroh yang hanya bisa dibaca oleh orang mukmin yang kuat imannya. Jadi, menjaga keimanan adalah kunci utama. Di tengah kekacauan, akan ada dua sosok penting yang menjadi penegak keadilan dan kebenaran bagi umat Islam. Yang pertama adalah Imam Mahdi. Beliau akan muncul dari keturunan Nabi dengan nama yang mirip nama Nabi Muhammad SAW. Beliau akan memimpin umat Islam dalam keadilan dan menegakkan syariat Allah. Nabi bersabda, Imam Mahdi adalah dari keturunanku. Dahinya lebar, hidungnya mancung, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Hadis riwayat Abu Daud. Beliau akan menjadi pemimpin yang membawa kebaikan bagi umat. Dan puncaknya, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak wafat, melainkan diangkat oleh Allah ke langit. Beliau akan turun kembali ke bumi di akhir zaman untuk menghadapi Dajjal dan meluruskan ajaran yang telah menyimpang. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sungguh Isa bin Maryam akan turun sebagai hakim yang adil. Dia akan memecahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Isa akan menegakkan kembali syariat Islam dan membawa kedamaian. Setelah masa kedamaian, akan muncul lagi ujian besar, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah kaum perusak yang jumlahnya sangat banyak. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 99. Pada hari itu kami biarkan mereka bergelombang antara satu dengan yang lain, dan ditiuplah sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka semuanya. Mereka akan menyebarkan kerusakan di muka bumi.
Mereka baru akan hancur setelah Nabi Isa berdoa kepada Allah. Dan akhirnya, tibalah saat yang paling dahsyat, tiupan sangkakala. Ada 2 kali tiupan. Tiupan pertama akan mengakhiri seluruh alam semesta, mematikan semua makhluk. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 68. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Lalu tiupan kedua akan membangkitkan semua manusia dari kubur untuk menghadapi hari kiamat. Teman-teman, mendengar semua ini mungkin membuat kita merenung. Namun, tujuan kita membahas akhir zaman itu untuk mempersiapkan diri, bukan untuk panik, tapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Perkuat iman dan takwa, jadikan sholat sebagai prioritas, perbanyak membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah pelindung paling ampuh. Rajin menuntut ilmu agama. Dengan ilmu, kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang keliru, mana fitnah dan mana kebenaran. Carilah ilmu dari sumber yang sahih dan terpercaya. Berbuat kebaikan dan menyebarkan manfaat, jangan menunda-nunda beramal soleh, bersedekah, membantu sesama, dan berdakwah dengan cara yang santun dan penuh hikmah. Semua itu akan jadi bekal kita. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan dan yang terpenting, memotivasi kita untuk terus memperbaiki diri. Karena akhir zaman itu bukan hanya tentang kapan datangnya, tapi sudah siapkah kita menghadapinya? Yuk sama-sama kita berdoa, semoga Allah selalu menguatkan iman kita, melindungi kita dari segala fitnah, dan menjadikan kita termasuk golongan hambanya yang siap menghadapi hari akhir dengan husnul khatimah. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya, biar makin banyak yang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.